Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Pada Minggu Prapaskah ketiga ini kita diajak untuk belajar menyangkal diri dan mengikut Kristus dengan setia. Prapaskah mengingatkan bahwa hidup sebagai murid Kristus bukanlah tentang memuaskan kehendak sendiri, melainkan tentang ketaatan, pengorbanan, dan kesetiaan memikul salib setiap hari. Marilah kita datang dalam sikap rendah hati, menyerahkan ego dan keinginan pribadi agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Sebagai tanda perjalanan Prapaskah yang ketiga, lilin Prapaskah ketiga kini akan dipadamkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Dikatakan semua malaikat datang untuk bersujud dan menyembah Allah. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari pagi ini kita datang dengan kerinduan yang sama, seperti para malaikat yang datang menyembah Allah. Bukan hanya dengan membawa badan jasmani kita, tetapi juga membawa segenap jiwa kita, hidup kita, dan juga hati kita datang menyembah Dia. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal,
bersama-sama bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, segala pujian bagimu. Biar pagi ini pujian bagi Engkau Allah yang hidup, pujian bagi Engkau pemilik semesta alam, Allah Tritunggal. Pujian bagi Allah yang telah terlebih dahulu datang mengasihi kami. Tidak hanya kami sampaikan melalui mulut bibir kami, tetapi pikiran dan jiwa kami juga membawa pujian yang sama. Teruslah taruh kerinduan dan kehausan kepada setiap kami, supaya di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam semua keterbatasan kami tahu kepada siapa kami mesti berpaut. Dan pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, baik kami yang datang sendiri, kami yang datang bersama dengan pasangan, keluarga, saudara, dan teman-teman, orang-orang terkasih yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mensyukuri bahwa kehadiran orang-orang ini adalah bentuk dari anugerah Tuhan. Kami sadar bahwa banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan seminggu ini. Kami mohon ampun dan Tuhan kiranya melayakkan kami kembali untuk diajar, ditegur, diisi dan diteguhkan dengan firman Tuhan. Ada barangkali di antara kami ya Tuhan yang pagi ini datang dengan membawa beban pikiran dan masalah kehidupan. Namun Engkau Allah yang setia, bahkan kami diizinkan membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menawarkan, marilah kepadaku, Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bahkan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini Tuhan kami diajak untuk datang dalam sikap rendah hati, menyerahkan ego dan keinginan pribadi kami agar hidup kami boleh semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan menaungi sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, segenap tim penata layan beserta dengan multimedia dan seluruh jemaat yang hadir. Terlebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Evangelis Diah Pamitra yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini kami tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan, menjadi keseharian kami untuk kami hidupi. Inilah seru doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sertakan permohonan kami. Amin. Mari jemaat sekalian kita akan bersama-sama membacakan nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membacakannya bersama-sama. Lukas 9 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam bahasa Mandarin, Lu Jiao Fu Yin 9章23节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。我信圣老公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri untuk bersama-sama semangat memuji Tuhan. Silahkan berikan salam kepada saudara-saudara di sekeliling, depan, samping, sambil katakan,
Yuk semangat memuji Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu ajaib namanya. Amini bahwa Dia yang kita sembah, Dia adalah Raja mulia, Dia adalah Raja yang layak berkuasa, Dia sumber kemenangan kita. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan bertepuk tangan. Dialah Allah yang tidak terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa atas hidup saya dan hidup saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menjadi bagiku setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menjadi bagiku setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi pujikan ajaib Kau Tuhan. Amini bahwa Dia yang menjadi sumber kemenanganmu dan menjadi sumber kemenanganmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dipersilakan duduk. Dan kita akan membawa beberapa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi gereja untuk retreat pemuda, remaja dan juga sekolah minggu. Kemudian untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kemudian untuk sidang raya sinode dan HUT ke-75 gereja dan Yayasan Kristen Kalam Kudus. Kemudian kita juga akan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, untuk bangsa dan negara, serta perdamaian dunia, serta kondisi perekonomian saat ini. Dan nanti kita akan menutup dengan doa pribadi. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga,
Saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, terkhusus untuk retreat pemuda, remaja dan juga sekolah minggu. Kami tahu Tuhan ini bukanlah hanya untuk acara kebersamaan dan rekreasi semata, tapi bisa menjadi momen di mana anak-anak pemuda, remaja kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan menjadi momen mereka menemukan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk panitia yang sudah dibentuk dan juga siap bekerja, untuk lause-lause juga yang mempersiapkan untuk sekolah minggu, juga untuk usaha dana yang dilakukan. Kiranya ini boleh mencukupkan budget yang diperlukan. Teruntuk untuk jemaat kami yang sedang sakit di dalam masa pemulihan, kami membawa di dalam doa kami Ibu Lin Yui pasca operasi katarak, Ibu Yulinar Hamzah untuk rencana operasi mata, Bapak Tan Hokti, Ibu Chang Xiuping, mama dari Ibu Yeni Caroline yang berencana untuk operasi sendi lutut di Yogyakarta. Juga untuk pemulihan Saudara Sugi, untuk Kohwat suami Ibu Bingling, Ibu Lim Kim Ing. Jagai anak-anakmu ini ya Bapak, untuk terapi yang dijalani, juga untuk keluarga yang setia mendampingi, supaya di dalam keterbatasan fisik mereka boleh tetap ada pengharapan dan iman dalam Engkau. Juga untuk masa kehamilan dari Saudari Pauline, boleh kiranya Engkau jagai mama dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga bersyukur Tuhan, kota kami Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah untuk sidang raya sinode dan HUT ke-75 Sinode Gereja dan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Kiranya Tuhan pimpin sertai panitia mempersiapkan rangkaian acara, supaya momen ini tidak menjadi acara selebrasi dan perayaan semata, namun ada hal-hal yang terus dipikirkan untuk kelanjutan bidang-bidang pelayanan gereja dan yayasan Kalam Kudus ini boleh menjadi berkat, bukan saja untuk jemaat, tetapi lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia, termasuk di dalam dunia pendidikan melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Dan terkhusus untuk SKKK Jogja, pimpinan Tuhan kiranya menaungi guru, staf, karyawan, juga badan pengurus sekolah, supaya program-program terbaik dari Yayasan Pusat boleh terrealisasi dengan baik, memberkati peserta didik yang Tuhan percayakan. Tidak lupa Tuhan, kami ingin bersandar dan lebih mengandalkan Tuhan melalui masa-masa ekonomi yang tidak mudah ini. Gelombang resesi yang semakin terasa, ditambah lagi dengan ketegangan geopolitik dunia di Timur Tengah yang berujung negara-negara yang saling menyerang, dan berita-berita yang beredar yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang kurang bertanggung jawab. Seakan-akan menambah kian carut marutnya keadaan ekonomi yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan penyelesaiannya tidaklah mudah, namun harus menjadi bagian kami umat percaya untuk mendoakan pemimpin-pemimpin dunia boleh mengambil langkah negosiasi terbaik supaya aksi saling menyerang tidak menimbulkan korban, luka, dan lara untuk masyarakat sipil. Terkhusus untuk pemimpin negara kami boleh mengambil sikap bijaksana supaya ketegangan geopolitik ini tidak sampai menyasar dan juga memecah belah negeri kami. Dan kesulitan ekonomi biarlah tidak sampai menjadi satu masa resesi yang berkepanjangan. Kami percaya kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, kami tahu kami akan disertai Tuhan, digenggam kuat melalui keadaan ini meskipun tidak mudah. Kiranya menjadikan kami semakin sadar dan mengandalkan Tuhan serta percaya pemeliharaan Tuhan untuk setiap kami. Untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah Indonesia Tuhan, karena pergerakan tanah dan curah hujan berlebih, Tuhan menolong untuk para korban bencana alam ini, boleh menjaga kesehatan mereka, penyaluran bantuan logistik bisa tepat tersampaikan. Juga untuk kepala daerah setempat di dalam usaha perbaikan sarana dan bangunan yang terdampak, mohon kemurahan Tuhan boleh melancarkan semuanya, supaya warga yang menjadi korban dapat segera hidup normal di daerah hunian mereka. Kepada jemaat sekalian, sejenak kita akan mengambil waktu hening. Ungkapkanlah permohonan pribadimu kepadanya. Mungkin banyak yang tidak terkatakan kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi percayalah, pertolongan dari tempat maha tinggi itu mampu menolong kita dan menopang kita dalam setiap masa-masa sulit. Inilah Tuhan
seru doa dari hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam minggu-minggu ini media sosial kita dipadati dengan berita ketegangan geopolitik yang kemudian menyebabkan Selat Hormuz ditutup. Nah, saya sempat membaca berita ada 2 kapal tanker milik Pertamina yang masih terjebak di sana. Dan berita itu dilengkapi dengan visualisasi gambar kapal tanker milik Pertamina yang besar dan megah dan seakan-akan kapal ini adalah kapal yang kuat. Namun entah kenapa ketika saya mempersiapkan persiapan saya untuk pelayanan pagi ini, pikiran saya tiba-tiba melayang ke kapal Bahtera Nuh. Ya, masih ingat ya bagaimana Allah memerintahkan Nuh untuk membangun, untuk membuat bahtera itu. Ya, Alkitab di dalam Kejadian 6 mencatat Allah begitu detail, Allah begitu rinci dan begitu akurat memberikan desain dari bahtera ini kepada Nuh. Sespesifik itu, bahkan ukuran panjangnya, lebarnya, tingginya, bahan kayu yang akan digunakan, bahan pelapisnya supaya tahan air, berapa tingkat yang ditentukan, ada pintu di mana letak pintunya, ada jendela di atas dan sespesifik itu ukuran letak jendelanya Allah beritahukan itu dan nyatakan itu kepada Nuh. Nah, untuk ukuran era Nabi Nuh yang itu terjadi ribuan tahun yang lalu, saya percaya bahwa kapal Bahtera Nuh ini adalah mega proyeknya Allah yang dipercayakan kepada Nuh. Nah, sebagai gambaran, masa kini kira-kira kapal Bahtera Nuh ini sebesar kapal Dharma Rucitra milik Indonesia, nanti bisa dicari di Google. Nah, namun dari begitu detailnya desain yang Allah berikan kepada Nuh, sadarkah bahwa ada satu komponen yang tidak disebut, ada satu komponen yang tidak sengaja tidak dinyatakan Allah kepada Nuh, yaitu tidak ada layar, tidak ada kemudi. Nah, bayangkan Nuh membuat kapal bahtera sebesar ini untuk bertahan dari banjir yang dahsyat, tapi dia nggak tahu kemana nanti kapal ini pergi, kemana daratan yang nanti akan kapal ini merapat, tidak bisa menghindari ombak dan bahkan dia tidak bisa mengontrol apapun karena kapal ini tidak diciptakan untuk bernavigasi, tapi kapal ini hanya diciptakan untuk bertahan. Allah tidak meminta Nuh menjadi kaptennya, tapi dia hanya diminta percaya dan Allah ya yang akan menjadi kapten kapal ini. Begitupun dengan kehidupan kita hari-hari ini, bukan kita sibuk memasang kemudi, membuat kemudi atas hidup kita sendiri-sendiri. Padahal Tuhan hanya minta kita melepaskan ego kemudi kita dan percaya bahwa Allah mampu menolong dan meng-guide menjadi mengarahkan hidup kita. Apakah ketika saya bisa mengatakan ini, apakah saya sudah mampu? Oh tentu tidak, saya pun masih berjuang. Tapi marilah kita sama-sama belajar. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema deny yourself, menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Karena seberapapun keadaan kita, batang buluh yang terkulai dan nampak tidak ada harapan itu tidak dipatahkannya. Justru dijadikan indah pada waktunya. Amin. Hidupku dan hidupmu berharga bagi Allah. Dia yang terlebih dulu datang untuk mengasihi saya dan saudara dan disalib untuk penebusan setiap kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk saya dan saudara. Dari salib tuh tebus dosa kita. Dan hidupku dipandang begitu berharga di matanya. Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang terkulai, takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ketika bibir kami melantunkan pujian ini, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Ketika sekali lagi kami boleh diingatkan betapa berharganya kehidupan kami bagi Tuhan. Sekalipun bagi manusia mungkin kami kecil, tetapi di hadapan Allah Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Bahkan di masa-masa menjelang Paskah ini Tuhan, kami juga diingatkan betapa Engkau mengorbankan segala-galanya untuk kami, sebab Engkau memandang kami berharga. Saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuduskan. Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, tuntun kami dengan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti. Dengan pengorbanan luar biasa, kasih terbesar yang sudah kami terima Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menyangkal diri. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 38. Markus pasal yang ke-8 yang menjadi fokus kita adalah ayat 34 sampai 38. Tetapi saya akan membacakannya satu perikop penuh dari ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengingat-ingat aktivitas kita sehari-hari, maka kita akan mendapati bahwa cukup banyak ternyata ya aktivitas kita yang ada tahapannya, ada stepsnya. Mulai dari memasak saja. Ibu-ibu yang rutin memasak pasti tahu kalau memasak itu ada tahapannya. Apa dulu yang dikerjakan sebelum yang lain, mana dulu yang dicampur dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya masakannya nggak gagal. Dan bapak-bapak yang bekerja, pasti bapak-bapak juga tahu bahwa dalam manajemen sebuah proyek itu akan dimulai dengan inisiasi, perencanaan, kemudian juga eksekusi, kemudian pengawasan sampai dengan evaluasi, proyek selesai dan proyek ditutup. Teman-teman yang kuliah, teman-teman juga pasti tahu bahwa di dalam pendidikan kita belajar yang namanya penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah mau itu kuantitatif, kualitatif juga ada tahapannya. Mulai dari rumusan masalah, kemudian hipotesis, pengambilan data, analisis data sampai menarik kesimpulan. Dan di dalam pembuatan sebuah program, baik di gereja maupun di tempat-tempat organisasi yang lain, kalau pembuatan program itu pertama kali dilakukan, maka tahapnya adalah mulai dengan perumusan visi misi, kemudian perencanaan detail, pelaksanaan, sampai evaluasi. Ada tahapannya. Bapak Ibu, sebenarnya hal yang sama juga berlaku di dalam iman kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen juga ada tahapannya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar perkataan yang mengatakan bahwa semua murid Kristus adalah orang percaya. Tetapi orang percaya belum tentu dia murid Kristus. Semua murid Kristus pasti adalah orang percaya, tetapi orang percaya belum tentu dia adalah seorang murid Kristus. Secara tersirat kalimat ini menunjukkan bahwa ada tahapannya sebagai pengikut Kristus. Mulai dari orang percaya menjadi seorang murid. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus menjadi murid yang sejati yang mengikuti Yesus. Bukankah itu juga yang terjadi pada diri kita? Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya sekedar bertobat, kemudian mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian selesai. Tidak, Bapak Ibu. Tidak berhenti sampai di sana. Tetapi kita melangkah kepada pemuritan. Kita memiliki kerinduan dalam pertolongan Tuhan menjadi murid yang sejati. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya? Tuhan Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Ada hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tidak hanya percaya, tetapi menjadi seorang murid. Bapak Ibu, ada sebuah kutipan yang sudah mungkin sangat sering kita dengar, yang ditulis oleh Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus. Dia berkata, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubahkan kita menjadi seperti Kristus. Dia akan mengubahkan kita menjadi murid-murid Kristus yang meneladani Kristus. Sebab itu yang Allah inginkan dari setiap kita. Kalau begitu Bapak Ibu, lalu mengapa tidak semua orang percaya menjadi murid? Mengapa ada orang-orang percaya yang bukan murid? Karena untuk menjadi murid Kristus,
Ada harga yang harus dibayar, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan di dalam bagian yang kita baca di ayat ke-34, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 31 sampai 33 di sana memberikan gambaran tentang apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu. Dikatakan pada saat itu untuk pertama kalinya Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa dia akan menderita, mati dan bangkit. Waktu Petrus mendengar ini dia syok, dia kaget, dia nggak siap. Kenapa? Karena di dalam konsep Mesiasnya sebagai orang Yahudi, Mesias itu tidak boleh mati. Mati itu berarti kalah. Mesias dalam konsep Yahudi adalah seorang pemenang, pembebas dari penjajah. Dia akan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul, bukan mati. Petrus memberanikan diri dan dia mulai menegur Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus berbalik dan dia menegur Petrus dengan keras. Dan Tuhan Yesus memakai kesempatan ini juga untuk mengajar tentang penderitaan dan tentang pemuritan. Tuhan Yesus mengajar bahwa penderitaan itu tidak hanya dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi juga akan dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, jika mau jadi seorang murid, harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri Bapak Ibu? Menyangkal diri bukan sekedar mendisiplin diri itu baik. Tetapi menyangkal diri punya makna yang jauh lebih dalam dari itu. Menyangkal itu berarti melepaskan diri seutuhnya, memutuskan hubungan, tidak mau dikaitkan. Sama persis dengan peristiwa ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus di depan seorang hamba perempuan. Petrus tidak mau dikaitkan sama sekali dengan Yesus. Dan ketika penyangkalan itu berkaitan dengan diri sendiri, maka menyangkal diri berarti tidak mau diarahkan dan dikendalikan oleh diri, tidak mau dikuasai oleh keinginan, ambisi, dan tujuan pribadi. Menyangkal diri berarti memilih untuk menaati kebenaran Allah dan bukan kata hati. Memilih untuk tidak jatuh di dalam dosa bukan karena tidak ada kesempatan. Memilih untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Dan bukankah ini juga isi teguran Yesus kepada Petrus? Di ayat ke-33 dikatakan, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seorang murid yang menyangkal diri, dia memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dia menolak keinginan dirinya, keinginan pribadinya, dan dia menolak tawaran dunia dan segala kemegahannya. Apa kemegahan dunia? Bisa jadi itu harta, kehormatan, penerimaan, kekaguman pribadi, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Bukankah tawaran tentang dunia dan kemegahannya ini kalau kita masih ingat Bapak Ibu? Ini juga yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Iblis menunjukkan dunia dan segala kemegahannya, kemudian iblis berkata, "Hai Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu." Dan kali ini di bagian yang kita baca, tawaran yang sama diberikan kepada murid-murid Yesus. Kalau kita lihat di ayat 36, di sana ada tawaran untuk memperoleh seluruh dunia. Ada tawaran untuk tidak usah susah-susah menyangkal diri. Hidup itu loh harus dinikmati. Nikmati aja, puaskan saja keinginan dirimu. Nikmati dunia dan segala kemegahannya. Tetapi jangan lupa di ayat yang sama Tuhan Yesus juga berkata, apa gunanya memperoleh seluruh dunia jika kehilangan jiwa atau nyawa kita? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan kita tidak bisa menjalani dua-duanya. Kita harus memilih. Kita tidak bisa menjadi seorang murid kalau kita tidak mau menyangkal diri. Kita bukanlah seorang murid kalau kita masih mengejar keinginan diri dan hidup secara duniawi. Tidak bisa. Bapak Ibu, bahaya ini sungguh ada, bahaya ini sungguh nyata. Dan mengapa menjadi begitu berbahaya? Karena bisa jadi kita tidak menyadarinya. Sebab Alkitab juga memberikan contoh kepada kita. Bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, tetapi mereka ikut tawaran dunia. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3,
Di sana dikatakan ada orang yang secara lahiriah beribadah, fisiknya beribadah, kelihatan di hadapan orang dia adalah orang yang beribadah, tetapi dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan di dalam Roma 2 ayat yang ke-8 dikatakan, ada beberapa orang di antara jemaat di Roma, dia jemaat dari gereja di Roma. Tetapi dia mencari kepentingan dirinya sendiri dan menolak untuk taat kepada kebenaran. Bapak Ibu, karena itu tepat sekali ketika Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bukan berkurang loh Bapak Ibu, tidak ada. Dan itu menunjukkan kepada kita begitu kita mengasihi dunia, sesungguhnya di dalam diri kita tidak ada kasih kepada Allah. Begitu kita menunjukkan kasih kita kepada dunia, sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Inilah yang membuat Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi seorang murid, kita perlu menyangkal diri. Bapak Ibu, di masa-masa menjelang Paskah seperti ini, nama yang sering disebut mungkin salah satunya adalah Yudas Iskariot ya. Kita tahu siapa dia. Dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Dia salah satu dari 12 murid yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kesehariannya bersama dengan Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus pelayanan kemana-mana. Dia tahu Tuhan Yesus mengajar, dia melihat dan dia mengerti apa yang diajarkan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, kegiatannya sehari-hari tampak begitu rohani. Tetapi kita pun tahu bahwa Yudas Iskariot bukanlah seorang murid yang sejati. Dia bukan seorang murid karena dia tidak mau menyangkal diri. Dia bukan seorang murid karena dia tidak berdaya melawan keinginan diri dan tawaran dunia. Dia bukan seorang murid sebab dia sangat mencintai uang. Dia mengejar uang sampai dia mencuri dari kas yang dipegangnya. Sampai dia menjual Tuhan Yesus demi 30 keping perak. Yudas bukan seorang murid karena dia lebih mencintai uang daripada dia mencintai Tuhan. Bapak Ibu, kita pun punya kelemahan seperti Yudas. Ada hal-hal yang membuat kita bergumul luar biasa untuk bisa menjalankan kebenaran. Ada hal-hal yang membuat kita tidak mudah berjalan di jalan pemuritan. Karena kita punya kehendak, karena kita punya keinginan, karena godaan begitu kuat di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita tidak imun terhadap godaan, walaupun kita tidak kebal terhadap keinginan diri sendiri, bersama dengan Tuhan, kita bisa menyangkal diri. Dalam kekuatan Tuhan kita bisa menolak semua itu. Dalam anugerah Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa menolak keinginan diri sendiri dan tawaran dunia. Inilah proses yang kita jalani untuk menjadi seorang murid. Jangan iman kita dikalahkan oleh ketamakan. Dan jangan tukar apa yang kekal itu dengan apa yang sementara. Mengapa? Karena ada waktunya. Setiap kita yang ada di tempat ini akan berdiri di hadapan Bapa dan mempertanggungjawabkan semuanya. Hal kedua yang harus dilakukan untuk menjadi seorang murid adalah memikul salib. Bapak Ibu, seorang penulis bernama William Penn dalam bukunya No Cross, No Crown, dia mengatakan bahwa mengetahui dan menaati semua ajaran perjanjian baru tentang salib Kristus adalah hal terpenting bagi semua manusia. Hal yang sama juga ada di dalam Injil Markus yang kita baca Bapak Ibu. Di dalam Injil Markus, salib Kristus itu merupakan sentral, pusat dari pengajaran tentang pemuritan yang ada di dalam Injil Markus. Kalau kita perhatikan di ayat ke-34 tadi ada kata salib, memikul salib. Kata salib di ayat 34 itu
pertama kali muncul di dalam Injil Markus. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya tidak ada, sampai nanti di pasal 15 ketika berbicara tentang kematian Yesus baru ada kata salib lagi. Karena Markus ingin menunjukkan bahwa baginya sangat jelas salib Kristus itu merupakan satu-satunya dasar perintah untuk memikul salib di bagian yang kita baca. Salib Kristuslah dasarnya. Apa itu salib Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu di zamannya Tuhan Yesus, bagi orang yang hidup di abad pertama, mereka tahu betul apa itu salib. Karena mereka sering melihat orang-orang yang dihukum salib. Mereka sering melihat orang-orang yang dijatuhi hukuman salib oleh pemerintah Romawi. Mereka melihat bagaimana orang-orang itu diperlakukan dengan sangat kejam, dengan tidak manusiawi. Mereka dibuat begitu menderita sampai titik darah yang terakhir, sampai mereka mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Tuhan Yesus berkata kita harus pikul salib? Bapak Ibu, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi seorang murid, suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu akan datang pada waktunya dalam diri kita. Bentuknya mungkin berbeda-beda, tetapi tidak ada seorang pun murid Yesus yang lolos dari penderitaan. Bentuknya apa? Mungkin penghinaan, perendahan, penderitaan fisik, sakit penyakit, kegagalan, kesulitan di dalam usaha atau pekerjaan, atau bahkan kematian. Yang semuanya itu diakibatkan karena iman kita kepada Kristus. Kalau begitu kita tahu Bapak Ibu, tidak semua penderitaan itu adalah salib. Kita bisa menderita karena kesalahan kita, karena kelalaian kita. Kita bisa menderita karena konsekuensi dari dosa kita. Tetapi ketika kita menderita karena bertahan setia di dalam Kristus dan kebenarannya, itu salib. Itu salib yang Tuhan izinkan dan Tuhan minta kita untuk memikulnya. Bapak Ibu, di abad ke-18 ada seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia adalah misionaris pertama Amerika untuk Burma atau Myanmar. Dia merasakan panggilan untuk orang-orang yang ada di Burma. Karena itu dia bersama dengan Anne, istrinya, berangkat naik kapal laut. Kapal laut zaman itu, abad itu pasti beda dengan kapal laut kita sekarang. Masih sangat bergantung dengan arah angin. Jadi perjalanan itu makan waktu berbulan-bulan. Waktu berangkat Anne itu lagi hamil. Dan karena lamanya perjalanan itu, di tengah perjalanan Anne melahirkan. Dan anaknya meninggal dunia. Dengan berat hati, dengan kedukaan yang sangat dalam. Mereka harus melepaskan jenazah anaknya itu ke laut. Dan mereka melanjutkan perjalanan pergi ke Burma. Dan sesampainya di Burma, hidup mereka tidak pernah mudah, Bapak Ibu. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan, mereka juga memiliki budaya yang berbeda, mereka menghadapi wabah penyakit yang mematikan. Mereka harus berusaha keras mempelajari bahasa Burma supaya mereka bisa menginjili orang-orang di sana dan mereka bisa menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma. 2 tahun setelah mereka tinggal di sana, Anne kembali melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Roger. Pada waktu Roger berusia 6 bulan, mungkin kita masih ingat lucunya anak umur 6 bulan ya Bapak Ibu. Dia mulai bisa ngoceh-ngoceh yang kita gak ngerti dia ngomong apa. Dia mulai menyatakan emosinya dengan jelas, mau ikut siapa, tidak mau ikut siapa, marah, sedih, senang, itu mulai terlihat dengan jelas. Dan ini sangat menggembirakan Adoniram dan istrinya. Tetapi di usia 6 bulan ini tiba-tiba anaknya Adoniram, Roger ini dia demam tinggi, sesak nafas dan meninggal dalam waktu yang sangat cepat. Bapak Ibu, seketika itu juga sukacita karena lucunya anak itu. Kegembiraan yang didapat karena punya bayi usia 6 bulan yang begitu membahagiakan itu hilang. Tidak ada lagi sukacita. Yang ada hanyalah perasaan duka dan pukulan yang dalam. Mereka kembali berduka karena kehilangan anak yang mereka kasihi. Tetapi Adoniram dan Anne melanjutkan pelayanannya di Burma.
Mereka terus menginjili dan mereka terus menerjemahkan Alkitab. Pada waktu Perjanjian Baru selesai diterjemahkan, pecahlah perang antara Inggris dan Burma. Dia dianggap sebagai mata-mata, dia ditangkap, dia dipenjarakan. Karena dia dipenjara, dia tidak bisa melihat Anne melahirkan anaknya yang ketiga, seorang putri yang diberi nama Maria. Di dalam penjara dia disiksa luar biasa, Bapak Ibu. Sampai ada satu kali dia nggak bisa jalan, dia hanya bisa merangkak pelan-pelan. Dia sungguh tidak diberikan makan dan minum dalam jangka waktu tertentu sehingga dia sangat kelaparan dan kehausan. Dan pada waktu itu istrinya datang bawa baby Maria untuk bertemu papanya. Dan ketika mereka bertemu, ketika dia melihat istrinya, apa yang dia katakan, apa yang dia tanyakan? Dia tidak bertanya, kamu bawa makanan enggak? Aku lapar banget. Aku belum minum sekian hari. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang dia tanyakan adalah, di mana kau sembunyikan terjemahan Alkitab itu? Apakah ada di tempat yang aman? Bahkan di dalam keprihatinan dirinya, penderitaannya yang hebat dan luar biasa itu, dia sama sekali tidak memikirkan dirinya, tetapi dia tetap memikirkan pekerjaan Allah. Singkat cerita, dia dibebaskan. Karena waktu itu pemerintah Burma, kerajaannya itu membutuhkan dia untuk menjadi penerjemah. Karena mereka akan membuat perjanjian antara Inggris dan Burma. Dia dibebaskan, dia dibawa ke Ava, ke pusat kerajaan. Dan di sana dia diminta untuk mengerjakan berbagai hal. Dan ketika dia ada di Ava, dia pun menginjili orang-orang yang ada di kerajaan. Dia tetap menjalani panggilannya sebagai seorang murid. Setelah beberapa lama dia ada di sana, dia menerima sepucuk surat yang mengatakan bahwa istrinya Anne meninggal dunia. 4 hari kemudian dia dapat surat lagi yang berkata anaknya Maria juga meninggal dunia. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan seperti apa keadaannya. Dia begitu hancur, kesedihannya sudah pol-polan sampai ke puncak. Kalau kita ada di posisi dia, apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah melakukan segalanya. Tuhan, aku sudah mengerjakan semuanya luar biasa untuk Engkau. Tetapi kenapa keluargaku habis? Kenapa tidak ada seorang pun keluargaku yang tersisa? Berkali-kali, bertubi-tubi, kesulitan, aniaya, kedukaan, itu jadi tema yang berulang di dalam kehidupannya. Apakah dia langsung angkat koper karena kecewa dan meninggalkan Burma? Apakah dia langsung pergi meninggalkan panggilan Tuhan untuknya di tempat itu? Tidak, Bapak Ibu. Di dalam kedukaannya, di dalam kesedihannya yang sangat dalam, dia berkata, saya tidak akan meninggalkan Burma sampai salib Kristus tertancap di sini selamanya. Saya tidak akan tinggalkan Burma apapun yang sudah terjadi sampai salib Kristus tertancap di sini selamanya. Dia memikul salibnya sampai akhir. Bapak Ibu, apa yang jadi salib kita hari ini? Apa yang kita alami ketika kita rajin beribadah, setia melayani, berusaha menjalankan bisnis, usaha dan pekerjaan kita di dalam kebenaran Tuhan. Apa yang terjadi pada hidup kita ketika kita bertekad untuk menginjili orang-orang yang terdekat dengan kita, untuk setia dengan perpuluhan kita, untuk mendukung lembaga-lembaga misi, mendoakan mereka secara rutin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin tidak selalu menyenangkan. Mungkin yang menghampiri kita adalah sakit penyakit. Vonis yang tidak bisa kita elakkan, kesulitan ekonomi, masalah di dalam keluarga kita, kesulitan untuk mendidik anak-anak mengenal Tuhan. Atau mungkin kita mengalami batasan-batasan di dalam usaha kita karena iman kita. Atau bahkan mungkin kita di PHK. Bapak Ibu, ketika hati dan pikiran kita terfokus pada beratnya salib yang harus kita pikul, saya rasa ada baiknya pagi hari ini kalau kita melihat kembali bagaimana Yesus memikul salibnya untuk kita semua. Tuhan Yesus adalah Allah pencipta.
Dia pencipta langit bumi, dia penguasa dan pemilik segala yang ada. Tetapi dia mau datang dari surga menjadi manusia, bukan jadi raja, tetapi jadi manusia hina yang tidak punya apa-apa. Dan itu belum selesai, Bapak Ibu. Ketika dia berada di dunia, dia ditolak oleh orang-orang dari daerah asalnya. Dia dianggap sebagai pemberontak, pengkhianat oleh pemuka agama dan pemerintahan pada waktu itu. Dan itu belum apa-apa. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia ditangkap, dia ditampar, dia diludahi, dia ditinju. Dan kita tahu dia dicambuk dengan luar biasa. Dia dipakaikan mahkota duri, bahkan dia pun dibunuh. Tetapi sekalipun begitu berat, sekalipun sangat berat yang harus dia tanggung, Tuhan Yesus tidak pernah mundur. Tuhan Yesus tidak pernah berbalik arah. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari salibnya karena dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia menjalani semuanya. Dia menerima semuanya. Dia setia sampai akhir. Bapak Ibu, bagi dunia ini salib adalah sebuah kebodohan luar biasa. Karena memikul salib berarti kita ditolak bukan diterima. Kita direndahkan bukan dihormati. Kita sakit bukan sehat. Kita menderita bukan bahagia. Tetapi kalau semua yang kita alami itu kita peroleh karena kita menyembah dan mengikut Kristus dan menaati kebenarannya. Bapak Ibu, mari bertahan. Mari bertahan Bapak Ibu. Mari jangan mundur, jangan menyerah, jangan berbalik, jangan kecewa kepada Tuhan. Karena kita sedang menjalani jalan pemuritan kita. Karena kita sedang dimurnikan untuk menjadi seorang murid yang sejati. Seperti 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan dirinya. Bapak Ibu, mari terus menyangkal diri. Jangan berhenti memikul salib. Jangan malu karena nama Yesus. Jangan malu dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Karena di ayat 38 di sana dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita untuk tidak hanya berhenti pada fase orang percaya, tetapi ayo naik satu step. Ayo melangkah lebih lanjut. Menjadi seorang murid yang sejati di hadapan Tuhan. Menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk menjadi seorang murid, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita semua tahu itu enggak gampang ya Bapak Ibu, itu sama sekali tidak mudah. Tetapi tidak mudah itu bukan berarti mustahil. Sebab Allah tidak mungkin menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi Allah tahu bahwa ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa. Kita bisa menyangkal diri, kita bisa memikul salib. Kita bisa bertahan menghadapi godaan dan tawaran dunia. Kita bisa. Karena ada tangan Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan kita. Ada tangan Tuhan yang menggenggam kita, ada Tuhan yang mengingatkan kita, ada Tuhan yang meneguhkan kita. Dan ketika semuanya menjadi terlalu berat, ketika salib itu terlalu berat sampai rasanya saya tidak kuat Tuhan, mari arahkan pandangan kita ke garis akhir. Mari arahkan pandangan kita kepada kekekalan. Mari arahkan pandangan kita kepada momen, kepada masa di mana Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk merangkul murid-muridnya yang setia, untuk membawa mereka pada perjamuan surgawi di surga. Dan biarlah kita boleh didapati setia. Biarlah kita boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan itu. Biarlah kita boleh disambut oleh Tuhan dengan senyum,
dengan kebanggaan Tuhan boleh menerima kita dan menyebut kita sebagai murid yang setia. Bapak Ibu, no cross, no crown. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa perendahan tidak ada kemuliaan. Mari terus bertahan. Mari terus bertahan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang telah sampai kepada kita di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Mari lihat kehidupan kita yang sudah kita jalani selama ini. Mari sekali lagi menyatakan prioritas kita, menyatakan komitmen kita, kesungguhan kita, bahwa hanya Yesus yang kita utamakan, hanya kebenarannya yang kita kejar, hanya kehendaknya yang mau kita lakukan. Sekalipun berat, dalam keadaan apapun, sekali Yesus, selamanya Yesus. Naikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Dalam musim apapun Tuhan, di setiap musim kehidupan. dalam keadaan kuat maupun lemah, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari bersama katakan, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. dengan segenap hati katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan perlahan naikkan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. ya Tuhan, biarlah ini jadi janji kami di hadapan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, seberat apapun Tuhan, biarlah tetap Engkau yang kami pegang. Sampai kami menutup mata, sampai kami berpulang, hanya Engkau yang kami utamakan. Ku cinta Kau. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Engkau luar biasa mengasihi kami. Engkau telah mengorbankan segala-galanya hanya untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan kebesaran dan kemuliaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau segalanya, Tuhan. Dan seperti Engkau sudah mengorbankan segala-galanya, ajar kami untuk mau mengorbankan diri kami bagi Tuhan. Ajar kami untuk menjalani panggilan kami sebagai seorang murid.
Ajar kami untuk mau menyangkal diri dan memikul salib. Sebab kami tahu ketika penderitaan itu datang, ketika salib itu begitu berat, ketika kami tidak bisa bertahan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau tidak pernah tinggalkan. Terima kasih untuk kekuatan demi kekuatan. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami. Salib apapun yang akan Tuhan izinkan terjadi hari ini dan ke depannya. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menjalaninya Tuhan sebagai bentuk kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Diah Pamitra untuk firman Tuhan yang dibagikan menjadi berkat dan juga pengingat untuk sepanjang kehidupan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Setelah kita kembali dikuatkan dengan firman Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang kita telah terima dan ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat dua ornamen di samping ya, lima roti dan 2 ikan. Maaf, 5 roti dan 2 ikan mengingatkan kita akan Allah yang selalu menyediakan berkat kecukupan bagi setiap kita. Baik itu kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan, rezeki, pekerjaan dan juga orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Namun ada juga ornamen di atas, roti dan cawan, serta mahkota duri yang melambangkan pengorbanannya yang teramat besar. Seberapapun persembahan yang akan kita bawa tidaklah sebanding dengan karya agungnya. Namun biarlah ini meluap dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Mari diiringi dengan lagu Allah itu baik. Kita akan membawa persembahan syukur kita sambil mengingat kebaikan Tuhan yang dinyatakan setiap kita. Setianya Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
melalui hari tiap hari. Tapi kalau kita mau benar-benar memikirkannya, setiap nafas kehidupan yang diberikan untuk hari yang baru itu adalah anugerah Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya mengajak jemaat sekalian boleh berdiri, kita pujikan lagu ini, refrennya sekali lagi. Kasih Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Inilah ucapan syukur dari hati kami Tuhan di tengah ketidaksempurnaan dan keterbatasan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini dan kesempatan di mana kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami bawa hari ini ada dari luapan hati kami dengan ucapan syukur. Meskipun apa yang kami bawa tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang melimpah, tercurah, menopang hidup kami hari lepas hari. Kiranya untuk apa yang terkumpul ini Tuhan sucikan, kuduskan, berkenan atasnya. Boleh dipakai untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di bidang apapun itu. Menjadi berkat bagi gereja ini pada khususnya. Dan terlebih juga untuk sesama kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke dalam keluarga kami masing-masing dan peran kami masing-masing. Terus topang kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh hari kian hari, sehingga kami dimampukan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan doa persembahan kami ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulang dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan terus mengingat akan kasih dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang memprakarsai penebusan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang melaksanakan penebusannya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sekalian, serta penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang melahirbarukan, yang menyadarkan kita untuk kembali kepadanya, Sang Pemberi dan Pemilik hidup, sekarang sampai selamanya, menyertai, memampukan saudara sekalian hidup memuliakan namanya, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Mulai dari siang hari ini sampai satu hari kita berjumpa dengannya dan mendengar suaranya, hai hambaku yang baik dan setia. Kiranya menyertai dan meneguhkan saudara sekalian. Amin.
Baik, sebelum kita bersama-sama meninggalkan tempat ini, izinkan saya membacakan beberapa warta gereja kita minggu ini. Ucapan selamat datang segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri ibadah di gereja kami. Barangkali ada, apakah berkenan untuk berdiri supaya kami jemaat bisa mengenalinya? Apakah ada? Baik, tidak ada ya. Terima kasih. Kemudian berkenaan dengan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, panitia menyelenggarakan lomba desain logo HUT ke-75 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus untuk seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dan seluruh sivitas akademika Sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Mengenai syarat dan ketentuan lomba, desain logo ini dapat diperhatikan pada flyer dan dibaca pada poster yang tertera di papan pengumuman. Berikut ditampilkan ya berkenaan dengan lomba desain logo ini. Kemudian dalam usaha mencukupi kebutuhan dana retreat sekolah minggu, setelah kebaktian umum 1 dan 2, pada hari ini juga Komisi Anak menyelenggarakan penggalangan dana dengan membuka stand penjualan makanan dan minuman. Jemaat dapat mengunjungi stand sekolah minggu yang ada di area parkir ya sebelah depan itu, dan mohon dukungan dan partisipasi dari jemaat sekalian juga untuk mendukung mereka di dalam doa untuk acara ini. Kemudian jadwal ibadah, persekutuan, dan kegiatan dalam minggu ini dapat diperhatikan pada slide dan juga di warta gereja digital. Ya, hari Selasa besok ya tanggal 10 Maret pukul 19 persekutuan Pasutri Agape. Jam 7 ya, di sini tertera 18.30, yang benar jam 7 malam ya melalui Zoom. Kemudian hari Jumat kebaktian doa, hari Sabtu pukul 5 sore persekutuan pemuda, dan hari Minggu pukul 9.30 kebaktian sekolah minggu, kebaktian gabungan remaja dan tunas remaja. Sekian warta gereja minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.